Halo, assalamualaikum. Em, Pada pertemuan ini Bu Ana mau menjelaskan tentang software ya. Ini TM9 sih harusnya. Tapi kemarin ada tugas di mana mereview videonya Bu Ana dan ternyata video tentang software itu belum ada. Dan di sini Bu Ana mau menjelaskan tentang software agar mahasiswanya Bu Ana yang kebagian TM9 bisa mengerjakan tugasnya. Oke, Bu Ana share screen dulu. Nah, ya. Nah, ini tentang software. Jadi, dalam software ini kita belajar apa saja sih? Nah, jadi dalam software ini kita ada 3 hal ya yang mau kita bahas. Ada software aplikasi, ada bahasa pemrograman, dan ada operating system. Nah, ini adalah mind mapping yang sudah dibuat Bu Ana semester kemarin. Jadi key questionnya apa tentang software ini? Pertama-tama kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan software. Kemudian ada berapa macam software. Nah, tadi sudah ya 3 macam software. Kemudian apa bedanya antara software aplikasi dengan operating system. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kernel. Kemudian ada berapa macam kernel. Kemudian tentang bahasa program. Nah, bahasa program dari awal komputer ditemukan sampai sekarang itu sudah berevolusi. Nah, ada berapa macam bahasa program yang berevolusi. Kemudian, nah, apa yang harus difokuskan dalam software ini untuk dipelajari lebih dalam? Sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, untuk software ini kita nggak yang harus tahu tentang teknis, misalkan operating system itu ada Android, ada iOS, ada macOS, Windows, Linux, Unix. Nah, nggak secara teknis kita nggak perlu tahu ya. Jadi kita hanya tahu tentang cara menggunakannya saja. Jadi penggunaannya ini untuk apa? Tentu saja untuk membantu pekerjaan kita dalam manajemen. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang pekerjaan dalam manajemen itu apa? Jadi di sini kita dihadapkan pada aplikasi-aplikasi atau software yang berhubungan dengan misalkan Word itu untuk memproses data tulisan. Nah, terus ada Excel untuk memproses data berupa angka-angka, kemudian ada presentasi, ada gambar, ada stiker, ada video. Nah, ini semua untuk misalkan kalian dihadapkan pada sesuatu, misalkan kalian disuruh memasarkan suatu produk. Nah, aplikasi yang dipakai apa? Misalkan sekarang ini paling yang lagi ngetren adalah aplikasi TikTok. Nah, ada perusahaan yang merekrut pegawai untuk bagian marketing. Nah, dia harus punya kualifikasi misalkan bisa bikin konten TikTok. Nah, seperti itu. Jadi dalam manajemen itu bagaimana menggunakan software untuk keperluan manajemen. Oke.
Questionnya yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan software? Software itu adalah sistem komputer yang tidak berwujud. Yang berwujud apa? Namanya hardware. Sebenarnya pembahasan tentang hardware sudah dibahas sebelumnya ya, TM 7. Jadi sebelum membahas software, kita harus sudah membahas hardware. Nah, untuk software ini ada berapa macam software. Jadi yang perlu kita kuasai yang paling penting adalah kita tahu software aplikasinya apa. Jadi yang dipakai dalam perusahaan itu aplikasinya apa. Itu yang harus kita pelajari kalau misalkan kita tidak familiar dengan software tersebut. Kemudian operating system. Jadi dari Android, iOS atau macOS, Windows, Linux, Unix, ini yang kita perlu tahu adalah perbedaannya saja apa. Kalau Android itu adalah untuk HP selain produk Apple ya, tetapi kalau iOS dan macOS ini adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple. Kemudian ada Windows. Windows ini adalah sistem komputer yang familiar dipakai di semua laptop. Jadi bedanya Windows dengan Linux apa? Jadi kalau Windows itu sistemnya berbayar, jadi kita beli laptop sudah sekalian dengan membayar aplikasi operating sistemnya Windows itu ya. Tetapi kalau Linux ini adalah sistem operasi yang free, tidak berbayar ya. Jadi tetapi penggunaan Linux ini masih kalah dengan Windows. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan Linux sebagai operating sistemnya. Jadi mungkin software yang dipakai itu tidak seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, itu misalkan di custom, nah tergantung juga programmernya ini pakai aplikasinya pakai apa, customnya ini pakai apa. Misalkan menggabungkan antara Word dengan Excel tapi basicnya operating sistemnya adalah Linux. Nah kayak gitu. Jadi dalam operating system ini apa saja? Nah di dalam operating system ini ada yang namanya prosesor. Jadi komputer itu kalau mau menjalankan aplikasi itu harus ada prosesornya. Jadi statusnya apa? Ready, running atau block. Nah, ini. Jadi misalkan ada aplikasi, salah satu aplikasi yang terserang virus misalkan gitu. Nah, prosesornya ini harus bisa mendetek, oh aplikasi ini harus diblok karena ada virusnya ini. Nah, kayak gitu. Kemudian dalam bahasa program ini juga dalam software ini juga membahas tentang bahasa program. Nah, bahasa program itu bahasa apa sih? Jadi bahasa yang dipakai untuk memerintahkan komputer. Jadi sebelum ada bahasa program ini masih belum terstandar. Tetapi ketika rata-rata sudah memakai Python, Pascal, C++, Java. Nah, ini sudah ada standar yang harus dipakai. Jadi ada yang ini. Jadi dalam bahasa program itu ada bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, tingkat tinggi, dan tingkat menengah. Jadi ada bahasa Assemble, ada bahasa C, ada Pascal dan Basic. Nah, itu ada generasinya. Jadi ketika komputer mulai pertama kali dipakai itu bahasa mesin, masih ada DOS, ada ini pada komputer IBM ya, PC IBM. Jadi pada waktu itu Bu Ana inget itu enggak, komputer itu hanya kalau kita mau pakai itu pertamanya kita masukkan DOS dulu. Nah, operating sistemnya itu DOS. Kemudian kalau sudah DOS-nya jalan, komputernya jalan, DOS-nya diambil,
ganti. Kita mau pakai yang Word apa yang Excel. Dulu istilahnya bukan Word Excel gitu ya, jadi ada yang QWrite, ada yang apa ya, namanya beda, cuman itu masih sangat-sangat sederhana. Jadi ketika Bu Ana SD itu sudah kenal dengan yang namanya komputer, tapi bukan yang komputer yang pakai simbol-simbol tinggal pencet gitu enggak ya, tetapi masih pakai bahasa program. Misalkan mau ngeprint ya pakai kontrol P kayak gitu. Jadi enggak yang kayak sekarang misalkan kalian mau ngeprint ya tinggal aja pencet apa klik tombol gambarnya printer. Jadi anak kecil misalkan nggak tahu bahasa program atau nggak tahu bahasa Inggris, dengan hanya melihat gambarnya saja, simbolnya saja, dia bisa langsung mengerti. Nah itu, kemudian ada bahasa rakitan. Jadi bahasa rakitan ini masih single word ya. Kemudian ada bahasa prosedur, ini ada compiler dan interpreter. Dan yang familiar dengan kita sekarang ini adalah bahasa non prosedural dan intelligent artificial. Jadi di sini ada Microsoft, ada Oracle, ada Sybase. Ini yang kita familiar cuman Microsoft ya. Untuk yang lainnya bisa di browsing tentang bagaimana cara penggunaannya masing-masing. Ini kalau Oracle dengan Sybase ini bedanya apa? Nah, ini ada artificial intelligence. Jadi itu sedikit tentang evolusi bahasa program. Kemudian, nah ini pada balik lagi ke operating system ya. Jadi dalam operating system itu ada yang namanya kernel. Nah, kernel ini apa sih Bu Ana? Kernel ini adalah penterjemah. Jadi instruksi dari prosesor ini tadi diterjemahkan kepada hardware. Nah, dari hardware diterjemahkan kepada aplikasi. Nah, ada 4 macam desain kernel. Jadi ada monolitik, mikrokernel, kernel hibrida, dan exokernel. Nah, maksudnya apa masing-masing? Nanti kalian bisa cari sendiri artinya di Wikipedia atau di apa ya. Jadi kernel ini adalah yang menjembatani antara hardware dengan software. Jadi ada kernel CPU, ada kernel memori, kernel device. Ini adalah jembatan untuk bisa berbicara pada aplikasi. Jadi aplikasi itu kan ada Word, Excel, kemudian video maker, nah kayak gitu. Jadi yang jadi penterjemah ini namanya kernel. Misalkan orang yang di sini bicara bahasa hardware, nah yang di sini bicara bahasa software. Nah, supaya ketemu, saling bisa memahami, nah itu ada si kernel ini sebagai penterjemah. Oke, dari situ ada macam-macam software. Selain software aplikasi juga ada macam-macamnya. Jadi ada ini malware, shareware. Nah, malware ini maksudnya adalah software-software perusak. Jadi kalian jangan sembarang menginstal ini aplikasi ya, karena mungkin saja dari aplikasi yang tidak familiar atau tidak kita tahu di dalamnya situ ada kayak spyware gitu ya. Jadi kayak mata-mata. Jadi dia bisa mengcopy nama kontak kita, bisa mengcopy semua foto kita, bisa mengcopy hal-hal penting, misalkan nomor rekening, terus kemudian terjadi kebobolan rekening. Nah, itu dari malware kayak gini. Jadi ada malware perusak, ada spyware, itu software yang untuk mata-mata. Nah, ada driver device. Jadi ini adalah software khusus untuk pengendali. Jadi karena ini teknis banget, maka
ya kita sekedar tahu sajalah yang butuh kita asah skill kita ya ini di software aplikasi ini aja, karena hubungannya adalah dengan kegiatan atau aktivitas kita dalam manajemen. Sepertinya sudah. Jadi ini ya, sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, skill apa yang butuh dipelajari? Nah, skill yang paling penting adalah misalkan kita pegang keuangan. Nah, atau kita pegang yang berhubungan dengan statistik atau matematika. Nah, kita harus pahami dulu Excel ini. Di dalam Excel itu ada rumus-rumus fungsi. Jadi ada sum, ada average, max, min, count. Nah, ini belajarnya ini ya, apa namanya, agak susah. Jadi menggabungkan antara buku yang membahas tentang ini dengan penerapannya di bidang ekonomi, itu yang belum banyak di ini. Apa mungkin Bu Ana saja yang nggak tahu ya. Cuman Bu Ana coba belajar itu kalau sekedar sum, average, max, min itu bisa lah ya. Jadi kayak kita dari data mengolahnya menjadi informasi. Nah, mengolah di sini dalam arti apa? Ya bisa menjumlahkan, to sum, kalau average ini cari rata-rata. Nah, mencari maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau dikatakan expert ya kalian langsung ke ini, misalkan kalian bisa Excel ya rumus fungsinya ini kalian skillnya kalian asah sendiri, karena dalam kuliah nggak mungkin kalian diajarin caranya ngitung keuangan yang satu-satu kayak di kursusan gitu ya, enggak. Jadi bagaimana cara kalian belajar, nah itu yang harus kalian asah. Jadi kita sudah punya internet, kita sudah punya gadget yang terbaru, jadi bagaimana cara kita mengasah skill kita untuk bisa menggunakannya untuk kepentingan kita. Jadi kadang cari materi saja ya, kalau skill kita nggak kita asah, itu kadang kita nggak tahu carinya di mana, apakah sumber yang ini tuh bisa dipercaya atau enggak. Nah, apakah yang ditulis di sumber ini tuh ilmunya sudah lengkap atau setengah-setengah. Nah, itu yang harus dibandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Nah, ini diolahnya pakai ini tadi. Jadi ketika kita sudah browsing sana sini, kita harus menuliskannya. Nah, menuliskan ini bisa pakai tulis tangan atau tulis digital. Nah, Word, Excel ini biasanya yang dipakai. Kalau Bu Ana biasanya nulis digitalnya itu pakai, kalau di HP pakai PicsArt. Nah, itu biasanya juga untuk video ini, kayak ngedit video gitu ya. Tapi kalau PicsArt ini Bu Ana lebih suka untuk nyatet aja. Terus kalau di punyanya Apple ini ada iPad ini khusus aplikasi iPad, ada yang namanya Zinnia, itu buat nyatet-nyatet dari mulai catatan kuliah, kemudian catatan diary, kemudian ya pokoknya momen yang berkesan itu bisa dipakai itu di Zinnia atau di PicsArt, tergantung kitanya. Jadi kalau kita mau mengcapture sesuatu hal, sesuatu ilmu, bagaimana cara capture-nya? Nah, kalau di komputer itu kita tahu ada yang namanya kamera ya. Nah, kalau kita sebagai pribadi, apa kamera kita? Ya pikiran kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ketika kita menuliskannya, kita akan mengingatnya lebih lama. Jadi ketika kita bolak-balik buku yang kita tulis sendiri itu, maka ilmu yang ada di situ
ilmu tentang perjalanan kamu menjelajahi semua hal, mempelajari semua hal, mengalami semua hal, merasakan semua hal, itu kamu tuangkan di situ agar suatu saat itu bisa kamu evaluasi lagi. Oh, aku dulu zaman kuliah bacanya buku psikologi, mungkin belum kepikiran 10 tahun berikutnya itu, oh ternyata aku sekarang bisa mempraktekkan, mengimplementasikannya secara langsung. Dengan ditambah, kalau dulu itu belum ada kecanggihan teknologi, belum ada software-software yang friendly user di HP, jadi semua teknologi ini berperan penting dalam kita memperbaiki diri ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan skill kita dengan teknologi yang kadang berlari cepat. Kalau kita tidak menuliskannya, kita sekedar membiarkan, oh ya aku hari ini mengalami ini, oh ya, tapi kita nggak menuliskannya, nah kita nggak bisa ambil hikmahnya gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan itu tuliskan, apa yang kita cari, apa yang ada dalam otak kita, pertanyaan apa yang terlintas di pikiran kita, tuliskan. Kalau kalian tahu pertanyaannya apa, maka kalian akan tahu jawabannya apa. Nggak mungkin kalian sama kayak gini, kalian mau pergi belanja tapi kalian nggak tahu yang mau dibeli apa. Nah kayak gitu loh. Jadi kalian mau hidup, kalian harus tahu tujuan kalian itu apa. Tentu saja kalau Bu Ana bilang tujuan kita hidup ini apa, ya mempelajari semua perubahan zaman termasuk perubahan teknologi di dalamnya. Nah itu, jadi ketika kamu berhenti belajar, kan mungkin yang terjadi, Bu Ana pernah ngalami ini soalnya. Jadi ketika barusan nikah, kayak nggak ada yang dipikirkan, berhenti belajar itu kayak ngeblank gitu ya. Jadi nggak ada, kita itu mau meraih apa gitu loh, nggak ada. Jadi kita harus punya sesuatu untuk dikejar. Misalkan kita udah nggak kuliah lagi, kita nggak ngejar nilai bagus, kita nggak ngejar mungkin nggak ngejar sesuatu di kerjaan, ya kita harus mengejar apa yang menjadi sesuatu yang bermakna di dalam diri kita sendiri. Nah itu, jadi mungkin bahasan software ini adalah tentang teknologi ya. Jadi penerapannya bagaimana teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan skill kemampuan kita, meningkatkan skill cara berpikir kita. Nah itu loh, jadi kamu boleh punya gadget terbaik, boleh punya gadget termahal, tetapi kamu harus mengupgrade diri kamu menjadi pribadi yang terbaik, yang dicari orang, yang orang mau bayar mahal untuk skill kamu. Nah itu loh. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang software ini ya. Jadi ini tadi ada key questionnya, apapun itu harus jadi pribadi yang selalu menjadi long life learning, jadi pribadi yang belajar seumur hidup. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.